mengundang dari stasiun radio TV setempat, radio stasiun TV. Apabila tangga Yakub ini dialiri listrik, maka Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang salah satu kasus yang aneh tapi bisa terjadi gitu ya. Ini adalah soal mesin waktu. Orang yang berusaha untuk membuat mesin waktu. Jadi memang banyak orang yang sudah mencoba untuk membuat mesin waktu ini ya. Di antaranya yang terkenal itu ada yang namanya Profesor Mallet. Profesor Mallet ini adalah seseorang yang terobsesi ingin bertemu ayahnya yang sudah meninggal gitu. Jadi tujuan dia untuk membuat mesin waktu ini adalah ingin bertemu ayahnya. Tapi saat itu dia gagal gitu ya. Dia tidak berhasil gitu meskipun berita saat itu, surat kabar sempat memberitakan tentang Profesor Mallet ini. Terus ada juga beberapa cerita-cerita lain tentang orang yang berusaha membuat mesin waktu. Tapi kebanyakan itu adalah cerita fiktif yang dibuat-buat seperti itu. Nah, yang mau gua ceritain ini ada seorang pemuda yang bernama Mike Markham. Ini adalah cerita dia tentang mesin waktu yang benar-benar nyata terjadi. Bahkan dia sampai diundang oleh stasiun radio, diwawancarai. Sampai dia pernah masuk penjara gara-gara pembuatan mesin waktu ini. Seperti apa kisahnya ya? Nah, si Mike Markham ini adalah seorang mahasiswa. Dia itu mahasiswa jurusan kelistrikan. Orangnya itu termasuk cerdas. Jadi maksudnya itu di atas rata-rata kalau dibanding teman-teman lainnya gitu. Si Mike Markham ini gak punya duit ceritanya gitu. Jadi sebenarnya inti dari cerita ini kenapa terjadi karena si Mike Markham ini gak punya duit guys. Dia gak punya duit tapi dia pinter ngotak-ngatik alat-alat elektronik. Dia hobi sama alat-alat elektronik makanya ngambil jurusan kelistrikan gitu kan. Kemudian dia mulai berpikir tentang gimana sih caranya gue bisa ngedapetin lotre. Hingga dia mulai berimajinasi gimana kalau gue buat mesin waktu. Jadi gue bisa ngelihat ini lotre ini besok keluarnya apa gitu loh. Jadi dia bisa nebak gitu. Jadi motivasi si Mike Markham ini hanya masalah lotre guys. Eksperimen si Mike ini dimulai pada tahun 1995. Saat itu dia berusia 21 tahun. Dia menggunakan alat yang bernama tangga Yakub gitu ya. Jadi tangga Yakub itu adalah sebuah batangan logam 2 biji gitu. Apabila tangga Yakub ini dialiri listrik, maka di antara kedua ini akan muncul percikan listrik gitu loh. Jadi seperti cahaya-cahaya kuning gitu, nyambung-nyambung gitu. Nah, suatu ketika dia pada saat menyalakan tangga Yakub itu, muncul ada seperti lingkaran warna putih di atas alat itu gitu kan. Jadi ini logamnya gini alatnya, di atasnya muncul lingkaran putih. Itu dia pikir adalah sesuatu yang aneh dan tidak normal. Biasanya tidak ada hal seperti itu gitu. Makanya terus dia iseng ngambil sekrup ya, dari bahan logam itu kan. Dia lemparin ke lingkaran itu. Pluk gitu. Itu dalam waktu sekejap besi mur itu hilang. Terus tiba-tiba besi mur itu bisa berpindah ke berapa meter dia tempat ini, dia tempat duduk gitu, dia tempat berdiri nyobain alat itu gitu. Makanya dari situ dia berpikir, wow ini adalah tanda-tanda adanya mesin waktu gitu. Jadi dia lempar, celuk dalam 1 detik pindah. Wah ini adalah mesin waktu. Dia langsung berpikir begitu guys. Nah pada saat itu dia langsung berpikir secara lebih jauh gitu ya. Gimana kalau gua bikin tangga Yakub ini yang gede. Jadi kalau gede orang bisa masuk ke lubang yang lebih gede gitu. Itu yang ada di dalam pikiran dia gitu kan. Makanya dia akhirnya langsung merencanakan itu. Wah, segala persiapan gitu. Ternyata ujung-ujungnya dibutuhkan daya listrik yang besar.
Jadi memang kalau tangga Yakubnya gede berarti kan listriknya harus gede gitu kan. Dia nggak sanggup gitu, maksudnya untuk daya listrik di rumahnya itu nggak sanggup, kecuali dia harus mempunyai trafo. Sedangkan trafo itu harganya mahal banget, dia ini nggak punya duit. Akhirnya yang muncul dalam pikiran dia adalah mencuri trafo. Awalnya dia mau mencuri kecil-kecilan nih di rumah orang gitu kan. Tapi pikiran dia, waduh rumah orang ini pasti trafonya kecil-kecil gitu. Akhirnya dia pun mencuri ke PLN. Jadi ke gardu listrik kota gitu, yang gede gitu kan. Dia niatnya awalnya itu hanya mencuri 3 trafo gitu. Cuman karena pada saat dia mencuri itu barangnya ada 6 trafo di gardu listrik itu ya. Akhirnya 6-6-nya disikat sama dia, dicolong semua. Nah, pada saat itu dia langsung pulang ke rumah nih. Udah wah, persiapan udah matang, tinggal eksperimennya. Kemudian dia memulai percobaan eksperimen mesin waktunya ini dilakukan pada setiap malam hari. Karena itu biar tidak mengundang kecurigaan ya kepada orang lain, makanya dia diam-diam melakukannya. Pada saat beberapa kali melakukan eksperimen, itu dia telah merusak barang-barang elektronik yang berada di rumahnya gitu, pada jebol semua. Karena mungkin gara-gara daya listrik yang terlalu besar mungkin ya. Jadi intinya selama dia melakukan itu gagal terus. Sampai akhirnya pada tanggal 29 Januari tahun 1995, kepolisian Missouri mulai mencium tanda-tanda bahwa pencurinya ini mengarah ke Mike Markham. Hingga pada saat itu polisi langsung menuju rumah Mike Markham, langsung mendobrak rumahnya. Pada saat itu Mike Markham sedang tidur. Dia pun ditangkap. Mike Markham ini kemudian terbukti bahwa dia memang benar-benar mencuri. Hingga akhirnya dia pun dihukum penjara selama 60 hari. Setelah dia keluar dari penjara, jadi karena dia ditangkap ini, makanya justru membuat Mike Markham ini dikenal orang. Karena alasan dia mencuri trafo ini yang unik kan. Hingga kisah Mike Markham ini menarik minat dari stasiun radio di Missouri. Dia pun diundang. Nah, di stasiun radio ini saat dia diwawancarai, dia menceritakan semua apa yang dialami yang gua ceritain tadi itu ya. Sampai akhirnya setelah acara radio ini, Mike Markham ini namanya semakin terkenal. Dia pada saat wawancara juga sempat memberikan nomor telepon ke pemirsa gitu ya. Apabila kalian ada yang tertarik tentang mesin waktu ini bisa menghubungi gua gitu, kata si Mike Markham. Ternyata respon dari pemirsa itu banyak yang tertarik. Mereka tertarik tentang yang namanya mesin waktu yang proyek ini sedang dikerjakan oleh Mike Markham. Bahkan ada beberapa orang yang bersedia mendanai proyek dari Mike Markham. Kemudian setelah keluar dari penjara ini ya, setelah diwawancarai oleh radio, dia pun akhirnya pindah rumah gitu, pindah ke apartemen dia. Nah, di apartemen ini dia tetap melanjutkan eksperimen-eksperimen tentang mesin waktu ini ya. Sampai hal ini dinilai mengganggu oleh pemilik apartemen. Karena dia banyak mendapatkan laporan dari tetangganya si Mike Markham ini. Si Mike Markham ini kalau malam itu di kamarnya ribut gitu, berisik. Mereka terganggu hingga akhirnya Mike Markham pun diusir dari apartemen. Setelah diusir dari apartemen ini, dia pun menyewa sebuah rumah. Nah, pada saat itu dana bantuan dari pemirsa itu mulai mengalir ke kantongnya. Hingga dia mendapatkan dana yang cukup besar untuk melakukan eksperimen mesin waktu yang lebih besar. Jadi kalau selama ini dia hanya main di tingkat listrik kilowatt gitu ya, maksudnya masih rendah gitu. Kali ini dia main di jutaan watt gitu. Jadi menggunakan kekuatan daya listrik yang luar biasa besar untuk mesin waktunya ini. Ada salah satu pengalaman tentang eksperimen dia ya. Jadi pada saat itu Mike Markham ini mengadakan pesta
sama teman-temannya itu di rumahnya. Nah, mereka pada duduk di sofa gitu kan, ada temannya yang duduk di sofa. Saat itu si temannya ini minta bir ke si Mike Markham. Dia minta tapi sambil berdiri gitu kan, dia berdiri menghampiri Mike Markham. Pada saat itu Mike Markham ini yang dimintai bir oleh temannya, dia kan noleh gitu kan. Begitu noleh dia lihat itu sofa yang tadi diduduki oleh temannya itu sudah hilang. Dia langsung bertanya sama temannya ini, loh ini sofa gua kemana? Sama lu kemana ini? Lu sembunyiin ya? Dipikir kan temennya ini ngerjain kan. Temennya bilang, enggak, gua juga heran tadi ada di sini gitu. Mereka pun langsung mencari sekitar rumah sampai meskipun istilahnya sofa itu digotong gitu ya, itu sofa harus melewati pintu belakang yang sempit. Dan itu membutuhkan proses waktu yang lama gitu loh. Misalnya dibawa keluar rumah gitu kan. Dan ternyata sekitar rumah juga nggak ada. Itu sofa benar-benar hilang. Hingga pada saat itu langsung pikiran Mike Markham ini, kayaknya ini radiasi dari mesin waktu gua ini berhasil nih, bekerja nih. Dia semakin yakin dengan mesin waktunya itu. Kemudian stasiun radio yang di Missouri ini kembali mengundang si Mike Markham. Mereka ingin tahu perkembangan selanjutnya tentang percobaan Mike Markham. Nah, begitu diundang di stasiun radio, si Mike ini mengaku bahwa gua sudah hampir selesai mengerjakan mesin waktu gua. Kasih gua waktu 30 hari lagi, maka mesin waktu akan gua aktifkan dan bikin kalian semua terbelalak. Begitu kata si Mike Markham saat itu. Setelah selesai dari wawancara radio saat itu, kemudian waktu berlalu hingga 30 hari kemudian. Itu adalah hari si Mike Markham ini menjanjikan mesin waktunya beres ya. Dia kembali diundang oleh stasiun radio itu. Pada saat itu si Mike Markham ini mengaku bahwa mesin waktunya belum beres gitu. Jadi masih sedikit butuh perbaikan-perbaikan sana sini gitu. Jadi bentar lagi beres lah. Kemudian pihak radio ini meminta Mike Markham apabila percobaannya sudah beres, mesin waktunya sudah siap, dia minta Mike Markham untuk memberitahu mereka. Mike Markham bilang siap. Kemudian Mike Markham bahkan memberikan alamatnya, alamat lengkap rumahnya. Dia bilang bagi siapapun yang ingin menyaksikan eksperimen saya, pekerjaan saya, silahkan aja mampir ke rumah. Kemudian si pihak radio nanya lagi nih, Mike, jadi kalau lu buat ngaktifin sama lu mau mempraktekkan mesin waktu itu, apa aja sih yang diperluin gitu kan? Nah si Mike Markham hanya bilang, gua cukup menggunakan ponsel gua aja. Gua cukup membawa ponsel gua aja. Jadi rupanya mesin itu bisa diaktifin lewat ponselnya gitu. Kemudian waktu berlalu sampai hampir sebulan lagi. Stasiun radio itu tidak mendapat kabar apapun dari Mike. Hingga kemudian pada bulan Januari tahun 1997 ada kabar yang mengatakan bahwa Mike Markham ini telah menghilang. Jadi pada saat wawancara radio itu adalah terakhir kali Mike Markham ini tampak di depan umum. Jadi dari kasus menghilangnya Mike Markham ini akhirnya memunculkan beberapa teori gitu, kesimpulan istilahnya. Si Mike Markham ini apakah berhasil dengan mesin waktunya? Jadi dia sudah masuk ke mesin waktu, terus kemana gitu, hilang aja gitu. Itu yang pertama, teori pertama. Teori kedua, apakah mesin waktu ini dengan kekuatan listrik yang luar biasa besar ini telah membunuhnya? Ketiga, apakah mesin waktu dari Mike Markham ini gagal ternyata? Hingga Mike Markham ini merasa malu, terus dia kabur dan menghilang. Itu ada 3 teori ini. Kemudian lama-kelamaan kasus dari Mike Markham ini pun mulai beranjak dingin ya. Penyelidikan udah mulai menemukan jalan buntu gitu. Sampai suatu ketika ada seseorang yang menelpon ke stasiun radio itu. Dia bilang bahwa, gua menemukan suatu artikel. Artikel ini adalah artikel yang dibuat pada tahun 1920. Foto itu menggambarkan ada seseorang yang sedang tergeletak di
pinggir pantai. Keadaan orang yang ditemukan itu badannya hancur hingga tidak bisa dikenali wajahnya gitu. Nah, dia itu berada di dalam satu tabung yang besar yang menyelimuti tubuhnya gitu. Jadi dia seperti di dalam peti tabung gitu ya, di dalamnya mukanya hancur semua, badannya sudah hancur. Pada saat itu kepolisian bingung gitu loh. Orang ini dari mana? Terus dia pada saat itu kan belum ada teknologi apa-apa gitu ya. Jadi mereka bingung aja lihat tabung ini tabung apa, nggak ngerti sama sekali. Kemudian di samping mayat itu ya ditemukan satu alat yang bentuknya lonjong seperti ini. Pada saat itu polisi itu nggak ngerti ini alat apa gitu, kok ada kayak tombol-tombol angka gitu kan. Cuman setelah zaman modern ini kan tahu gitu bahwa itu ternyata adalah sebuah ponsel yang ada di sebelah mayat ditemukan pada tahun 1920. Jadi itu adalah hal yang tidak masuk akal. Makanya akhirnya ditarik kesimpulan gitu ya, memunculkan berbagai dugaan bahwa mayat tersebut adalah mayat Mike Markham yang telah berhasil menembus waktu hingga ke tahun 1920. Jadi bisa berhasil, bisa enggak ya, berhasil sih berhasil ya, cuman dianya hancur badannya gitu, meninggal gitu. Gak tahu juga ya guys, ini apakah benar-benar Mike Markham apa bukan gitu ya. Kalau menurut gue ini bisa jadi sih memang orang yang menjelajah waktu gitu, tapi nggak tahu Mike Markham atau bukan gitu ya. Soalnya ponsel pada tahun 1920 itu mustahil, nggak mungkin itu. Tapi kalau memang benar-benar ditemukan pada tahun itu, berarti memang perjalanan waktu itu benar-benar ada. Mungkin segitu dulu guys ya cerita untuk hari ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktunya. Thank you and see you.